Selamat siang pemirsa, Anda kembali lagi menyaksikan Warta Nasional, program berita yang menghadirkan informasi terkini dan terpercaya dari berbagai penjuru. Saya Wesley Halim Wijaya. Dan saya Salman Akbar. Siang hari ini kami hadir dengan kabar yang cukup mengkhawatirkan mengenai kondisi energi nasional. Pemirsa, Indonesia saat ini menghadapi situasi yang darurat dengan energi yang semakin memanas. Kedatangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik antara Iran dan Sekutu Amerika Serikat, telah mengganggu jalur distribusi minyak dunia. Dampaknya terasa hingga ke Indonesia. Berdasarkan laporan terbaru dari Otoritas Energi Nasional, cadangan bahan bakar minyak Indonesia diperkirakan hanya mampu bertahan selama 20 hari ke depan jika kondisi ini terus berlanjut. Pemerintahan mulai menerapkan kebijakan pembatasan distribusi bahan bakar untuk mengendalikan konsumsi nasional. Namun, kebijakan ini justru memicu panik buying di berbagai daerah. Masyarakat berbondong-bondong mendatangi SPBU untuk mengamankan persediaan bahan bakar mereka. Antrian panjang, kendaraan terlihat di berbagai titik pengisian bahan bakar. Tidak sedikit warga yang harus menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter bensin. Kekhawatiran masyarakat semakin meningkat karena energi merupakan kebutuhan utama yang berpengaruh langsung terhadap transportasi, distribusi pangan, dan hingga aktivitas ekonomi. Situasi ini juga mulai memicu keserahan nasional. Sejumlah kelompok masyarakat mulai menyuarakan aspirasi mereka pada pemerintahan. Bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan? Kita langsung menuju reporter kami yang berada di salah satu lokasi antrian bahan bakar. Berikut laporan langsung dari Marcelina Septia Safira di lapangan. Baik, apakah suara saya terdengar, Wesley? Terima kasih Wesley dan Salman. Saat ini saya melaporkan langsung dari salah satu pusat pengisian bahan bakar yang sejak pagi dipadati oleh warga. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, antrian kendaraan telah mencapai puluhan meter sejak tadi pagi. Beberapa warga bahkan mengaku telah menunggu sejak subuh demi mendapatkan bahan bakarnya. Pembatasan pembelian yang diberlakukan pemerintah membuat setiap kendaraan hanya diperbolehkan membeli dalam jumlah terbatas. Kondisi ini memicu kecemasan di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada kendaraan untuk bekerja. Tidak sedikit warga yang khawatir aktivitas ekonomi mereka akan terhenti jika krisis energi ini berlanjut. Dan situasi di sini mulai memanas karena sebagian warga merasa kebijakan distribusi belum sepenuhnya adil. Kita akan melihat bagaimana perkembangan situasi di lokasi lain. Terima kasih Marcelina, saya Gabriela Fajar Setiawan melaporkan dari depan gedung Pusat Aspirasi Masyarakat, di mana saat ini ratusan massa mulai berkumpul untuk menyampaikan tuntutan mereka terkait krisis energi yang sedang terjadi. Massa yang hadir terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga masyarakat umum. Mereka menuntut pemerintah agar segera memberikan solusi yang konkret terhadap keterbatasan cadangan energi nasional. Selain itu, mereka juga meminta transparansi mengenai distribusi bahan bakar agar tidak terjadi ketimpangan. Oke, benar sekali Gaby. Suasana di lokasi ini semakin tegang karena banyak masyarakat yang merasa masa depan ekonomi mereka terancam. Bahkan mulai beredar kabar mengenai potensi tindakan nekat seperti penjarahan apabila kebutuhan pokok tidak lagi terpenuhi. Oke, jadi di sini saya sudah bersama salah satu pendemo massa pada hari ini dengan saudara siapa? Saya Rafi. Saya Fairat. Oke. Saudara dan saudara Fairat, apa yang menjadi tuntutan utama dari aksi yang dilakukan masyarakat? Kami di sini untuk menyuarakan keresahan rakyat, yaitu cadangan energi yang hanya tersisa 20 hari. Sedangkan jika energi kita sudah tidak ada cadangan lagi, maka harga pangan juga ikut naik. Dan yang tersiksa adalah kita rakyat kecil ini. Masa negara
besar ini cadangannya cuma 20 hari. Di Jepang aja 120 hari. Malu gak sih? Ayo, apa? Oh ya, itu juga. Dan itu kita juga maunya itu supaya negara itu lebih transparan akan pembiayaan tentang energi seperti ini ya. Mungkin kita kan takutnya juga penyalahgunaan energi tersebut. Jadi lebih transparan saja mungkinnya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak Deva selaku perwakilan dari masyarakat. Bapak Deva, bagaimana kondisi yang dirasakan masyarakat saat ini? Sebenarnya masyarakat tidak ingin terjadi kerusuhan seperti ini. Tetapi ketidakpastian membuat mereka khawatir akan masa depan mereka. Jika energi atau BBM itu habis, maka perputaran ekonomi akan terhambat dan terganggu. Kami berharap pemerintah segera mendapatkan solusi untuk kejadian ini agar situasi itu tidak semakin memburuk. Baik, terima kasih Bapak Deva atas waktunya. Situasi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat berharap adanya solusi yang cepat dari pemerintah terkait krisis energi ini. Oke, terima kasih atas laporan rekan-rekan kami di lapangan. Situasi yang disaksikan hari ini menunjukkan bahwa krisis energi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi persoalan sosial yang dapat mempengaruhi stabilitas masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, peran pers sangat penting sebagai kontrol sosial untuk menyampaikan informasi yang objektif dan menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Transparansi informasi dan kebijakan yang terus menjadi kunci untuk menjaga stabilisasi nasional di tengah krisis. Demikian laporan Warta Nasional hari ini. Saya Wesley Haliwijaya. Dan saya Salman Akbar. Selamat siang dan tetaplah bijak dalam menggunakan energi.